Sebelum punya paludarium, kamu harus tahu dulu step by step pembuatan paludarium di video ini. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya kita harus mengatur ekosistemnya agar mirip dengan alam. Di akhir video nanti bakal aku jelasin gimana caranya buat paludarium atau terrarium atau vivarium yang ekosistemnya bisa berjalan sendiri atau full otomatis. Hari ini kita akan membuat paludarium dengan full sistem otomatis. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu tank dengan spek vivarium. Kemudian kita siapkan landasannya itu dia pakai drain cell yang biasa digunakan untuk keperluan pemasangan atau instalasi rumput sintetis. Nah, setelah kita pasang drain cellnya, kita langsung saja filling menggunakan expanding foam. Nah, di sini kita pakai expanding foam warna putih. Expanding foam ini berbahan dasar poliuretan. Nah, kalau kalian nggak tahu poliuretan itu apa, ini bahan yang sama digunakan untuk lapisan penahan panas yang ada di lemari es kalian atau lemari pendingin kalian. Nah, jadi poliuretan ini aman untuk flora dan fauna selama kita tahu cara penggunaannya. Nah, di sini ruang tanam pakai sistem kapilaritas menggunakan sumbu kompor untuk tiap-tiap pot, yang dimana pot-pot tersebut nanti akan diisi tanaman-tanaman utama, dengan harapan sumbu-sumbu tadi dapat menjadi cadangan air untuk menjaga kelembapan bagian bawah tanaman. Walaupun di paludarium ini persentase airnya hanya 20%, tapi kita juga nggak boleh main-main guys, karena air pada paludarium ini nantinya akan mempengaruhi keseluruhan ekosistem yang ada di paludarium ini. Jadi cycling dan perputaran airnya harus diperhatikan. Nah, tidak boleh terlalu banyak mengandung tanin dari akar-akar yang kita gunakan untuk hardscape. Jadi kita nggak perlu tuh nambahin kimia-kimia yang bisa berdampak buruk untuk tanaman. Dan juga kita nggak memaksakan tanaman terkena air yang banyak mengandung taninnya. Setelah hardscape selesai dan semua sistem sudah berjalan, tinggal kita cycling selama 1 atau 2 minggu untuk melihat bagaimana sistem bekerja, dan juga untuk melihat aliran-aliran air dan resapan-resapan air, mana bagian yang kekurangan air, mana bagian yang kelebihan air. Selama proses cycling dapat kita atur dan sesuaikan dengan habitat tanaman yang akan kita gunakan nanti. By the way, ini aku beli tanaman di Ombax Aquatic. Nah, dia menyediakan berbagai macam tanaman, banyak jenis-jenis tanaman khususnya untuk terrarium. Jadi kelebihan belanja di Ombax Aquatic itu, aku bisa pilih berbagai macam tanaman dengan satu ongkir. Kita nggak cuma beli tanaman di Ombax Aquatic, kita juga dikasih car seat atau cara merawat tanaman itu. Juga bisa konsultasi langsung sama penjualnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses planting. Sebelum kita planting, kita spray dulu dengan anti stress, perangsang akar, dan lain-lainnya. Namun tidak semua tanaman bisa diberlakukan dengan sama. Ada tanaman-tanaman yang memang kuat, ada tanaman-tanaman yang memang rentan. Nah, dalam pelatangan tanaman kita sudah sesuaikan dengan hasil pada saat cycling sebelumnya. Diusahakan harus benar-benar sesuai dengan habitat asli tanaman. Nah, salah satu contohnya pada bromelia ini. Karena bagian bawah atau akarnya tidak perlu mengakses banyak air, jadi kita bisa taruh dia di akar-akar hardscape. Nah, teknik yang biasa dipakai di sini adalah kita menanam tanaman utamanya dulu supaya bisa menempel langsung dengan media. Nah, berikutnya baru kita topping dengan moss. Nah, moss di sini fungsinya adalah untuk penyebaran kelembapan dan juga menutup bagian-bagian bawah akar supaya akar bisa terlindungi, menghindari resiko kematian mendadak pada tanaman. Sebelum lanjut videonya, aku mau jelasin dulu gimana cara membuat ekosistem yang full otomatis atau bisa berjalan sendiri. Karena mau tidak mau, nantinya kita bakal punya aktivitas di luar dan menyebabkan kita meninggalkan paludarium atau terrarium ini dalam waktu yang lama. Yang pertama harus disiapkan adalah smart power strip. Minimal ada 4 lubang stop kontak yang masing-masing lubangnya bisa mandiri untuk diatur nyala dan matinya. Pengaturan umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lampu, kemudian ada filtrasi air, selanjutnya ada misting, dan humidity. Fitur dalam Smart Power Strip ini selain bisa nyala dan mati melalui internet, di dalamnya juga ada fitur circulate yang sangat cocok dan bermanfaat jika digunakan untuk mengatur sistem pada paludarium atau terrarium. Untuk lebih jelasnya nanti aku jelaskan di video berikutnya. Kalian silahkan tanya-tanya aja di bawah, nanti sebisa mungkin aku jawab dengan komentar atau aku jawab dengan video.